Semalam saya mendapat pesan WhatsApp dari sahabat saya, Edi Jess. Dia ini teman SMP saya dulu di SMP 41 Jakarta. Dalam pesan WA-nya dia bertanya tentang ganti kerugian tanah warga yang terkena proyek untuk kepentingan umum. Kebetulan di mana dia tinggal di daerah Krukut, Limo, Depok itu banyak warga yang tanahnya terkena proyek pembangunan tol Cinere Jagorawi atau sering disingkat tol Cijago. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan penjelasan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Soal ini pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Undang-undang ini berjudul Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Bisa proyek jalan tol, jalan umum, terowongan, atau jalur kereta api, dan seterusnya. Kaitannya dengan pembangunan untuk kepentingan publik atau kepentingan masyarakat yang lebih luas. Yang perlu diketahui oleh masyarakat antara lain pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Di sana tegas diatur bahwa pemilik tanah wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah, saya garis bawahi, setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, tidak boleh terjadi penggusuran paksa terhadap pemilik tanah yang terkena proyek pembangunan sebelum menerima uang ganti kerugian atas tanahnya. Apakah nanti berdasarkan putusan pengadilan atau berdasarkan kesepakatan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana jika warga tidak setuju atau keberatan atas harga yang ditetapkan dalam musyawarah penetapan ganti kerugian itu? Hukum menyediakan, aturan undang-undang dan peraturan perundang-undangan menyediakan satu mekanisme pemilik tanah dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat. Misalnya, kalau itu yang terkena dampaknya adalah warga Krukut, Depok, maka warga dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Cibinong. Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 2016 terkait soal ini. Ganti kerugian itu didefinisikan sebagai penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Saya ulangi, penggantian yang layak dan adil. Oleh karenanya, jika ada warga yang keberatan, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan tertulis terhadap bentuk dan atau besarnya ganti kerugian yang sudah ditetapkan oleh musyawarah penetapan ganti kerugian. Jadi permohonan ini diajukan setelah ada penetapan ganti kerugiannya dalam musyawarah. Musyawarah itu diikuti oleh lembaga pertanahan atau institusi yang memang memerlukan tanah dan warga yang memiliki hak atas tanah itu.
Yang menjadi termohon dalam keberatan itu adalah Badan Pertanahan Nasional, kantor wilayah BPN, provinsi, ya, atau BPN kabupaten kota yang menjadi ketua pelaksana pengadaan tanah. Dan juga yang menjadi termohon adalah instansi yang memerlukan tanah tersebut. Yang perlu dicatat juga adalah permohonan berkaitan dengan keberatan ini hanya dapat diajukan paling lama 14 hari setelah hasil musyawarah penetapan ganti kerugian. Jadi tenggang waktu yang diberikan oleh aturan hanya 14 hari setelah hasil musyawarah penetapan ganti kerugian. Setelah itu tidak bisa. Ada beberapa hal yang wajib dimasukkan dalam permohonan. Jadi sekarang kita bicara isi permohonannya itu. Dalam permohonan kita harus memuat, ya, menyebut secara lengkap dan jelas lokasi pembangunannya itu. Lokasinya harus disebut dengan jelas, ya, termasuk bila memang ada koordinatnya. Yang kedua, penyebutan waktu dan tempat pelaksanaan serta berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian. Lalu tentu sebagaimana dalam permohonan, ya, kita perlu untuk memuat secara jelas, secara terang, alasan-alasan apa yang mendasari kita keberatan dengan bentuk dan atau nilai kerugiannya. Bisa kita nanti buktikan dengan alat-alat bukti. Sebagai contoh, ya, hasil penilaian, ya, atau taksiran harga pasar, atau apapun yang sifatnya menguatkan alasan-alasan bahwa kita keberatan dengan bentuk dan nilai dari ganti kerugian yang diberikan. Kalau kita lihat dari sudut isi permohonan, maka permohonan itu bisa dimuat paling tidak 3 hal pokok. Yang pertama adalah kita mohon agar pengadilan mengabulkan keberatan dari kita. Yang kedua, menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian sesuai dengan tuntutan kita. Lalu baru yang ketiga, ya, kita minta pengadilan menghukum termohon keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian sesuai dengan tuntutan pemohon atau tuntutan kita. Hakim nanti yang memutus nilai, harga, atau besarnya jumlah ganti kerugian yang adil dan layak. Saya ulangi, kunci, ya, kata kunci, keywords dalam soal ganti kerugian tanah yang terkena proyek pembangunan untuk kepentingan umum adalah ganti kerugian kepada pemilik tanah mesti adil dan layak. Semoga bermanfaat.